Pada hari ini, yang sesuai yang sudah saya share juga di grup, kita akan membahas tentang ruang lingkup kecerdasan buatan. Apa saja ruang lingkupnya? Mungkin teman-teman masih ingat materi minggu kemarin, bukan materi video yang pernah saya share minggu kemarin, dari poin-poin dari kecerdasan buatan. Nah, di sini ada pohon AI, gitu ya. Di atas ini pohon isi dari AI tersebut, kategorinya apa saja. Di bawah sini adalah lingkup dari bidang yang berkaitan dengan AI. Kita akan coba bahas dari bagian akar atau di bagian bidang apa saja sih yang terlibat di pembuatan AI gitu. Bidang yang pertama adalah linguistik, bahasa. Kita sudah merasakan atau sudah mungkin ada beberapa dari kalian sudah menggunakan aplikasi tentang linguistik atau pemrosesan bahasa gitu ya. Bagaimana teknik dari translate bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris menggunakan suara seperti itu. Bagaimana cara pengenalannya? Maka kita harus menggandeng selain orang ilmu komputer juga menggandeng orang ilmu bahasa seperti itu. Dan yang penting adalah psikologi. Psikologi ini rata-rata berperan itu di bagian dampak gitu ya. Bagaimana dampak dari AI tersebut, bagaimana dari selain dari dampak adalah interaksi, bagaimana AI tersebut harus berinteraksi dengan manusia seperti itu, berinteraksi dengan usernya dan penggunanya itu seperti apa. Selanjutnya adalah filsafat. Kalau yang filsafat ini mungkin berkaitan. Maaf. Ya. Slide-nya belum pindah, Bu. Oh, slide-nya belum pindah. Oke. Iya. Masih di posisi? Nah, sekarang udah pindah. Oh, gitu. Oke, thank you. Sekarang udah pindah ya. Berarti respon di sini. Tidak perlu saya ini aja ya. Tetap pakai ini aja, nggak perlu di F5 berarti ya. Nah, ini apa saya ulang lagi untuk pohonnya, pembahasannya? Oke, saya ulang aja ya. Jadi yang pohon ini yang pertama adalah ada tidak dari akar, ada dari batang, dan ada dari buah-buahan dan daunan. Nah, di sini yang bagian akar nanti posisinya adalah bidang-bidang apa saja sih yang terlibat. Jadi di sini ada multidisipliner. Selain orang-orang ilmu komputer juga melibatkan orang ilmu manajemen, juga melibatkan teknik elektro, juga melibatkan orang filsafat, orang psikologi, dan orang linguistik. Jadi orang ilmu komputer tidak bisa berdiri sendiri dalam pembuatan AI. Ketika tema yang diambil AI, nah banyak kategori dalam bidang AI yang harus berkaitan dengan beberapa bidang. Jadi ada ilmu komputer sama ilmu manajemen atau ilmu komputer dengan teknik elektro seperti itu ya, yang harus berkolaborasi. Poin-poin yang ada di AI itu udah banyak sekali, ada computer vision, ada intelligent tutoring, bagaimana cara mengajar, pemrosesan bahasa alami, pemrograman otomatis, pemahaman ucapan, ada robotika, ada komputasi neural network. Jadi dari sekian banyak kategori AI tersebut, hanya satu bagian yang akan dibahas secara detail di mata kuliah ini, yaitu di bidang sistem pakar. Jadi kalau kalian tertarik di bidang yang lain, kalian perlu belajar otodidak atau disinggung di mata kuliah yang lain seperti itu. Nah, di sini di sistem pakar AI hanya dijelaskan secara luarnya saja, bukan maksudnya AI secara keseluruhan ya, tapi yang akan kita bahas secara detail itu hanya AI di bidang sistem pakar. Nah,
Ruang lingkup AI itu sangat banyak, ada di bidang kesehatan, ada bidang lalu lintas, ada di bidang pertanian, ada di bidang pabrik, ada di bidang komunikasi. Seperti ini, keluar atau tidak? Slide-nya keluar ya, oke. Nah, di bidang kesehatan, saya mau pakai pen jadi biar lebih mudah menjelaskannya. Ada di bidang kesehatan ini ya. Mungkin teman-teman yang pernah bermasalah dengan kesehatan atau pernah lingkup di bidang kesehatan sudah pernah merasakan AI di bidang ini gitu ya. Bagaimana mendiagnosis suatu penyakit, atau kalian yang berada di daerah terpencil tidak untuk dokternya, maksudnya tidak memiliki dokter yang cukup banyak kapasitasnya, maka dibantu oleh sistem dalam mendiagnosis penyakit yang cukup kompleks seperti itu. Atau teman-teman juga pernah lihat hasil dari sistem AI yang dikembangkan yang di COVID ini, yang dari UGM yang namanya Ginos, itu juga salah satu ruang lingkup di bidang kesehatan yang salah satunya adalah penerapan dari dunia AI. Bagaimana yang dia hanya mengenal uap dari mulut kita, seperti itu ya, bisa dikenali apakah masuk dalam kategori COVID atau tidak. Nah, kalau kalian tertarik dengan tersebut, kalian bisa baca-baca tuh tentang Ginos yang lagi dikembangkan oleh UGM gitu ya. Sudah banyak beberapa artikel yang menjelaskan bagaimana cara kerja Ginosnya. Itu di bidang kesehatan. Dan kalau teman-teman masuk ke Amikom misalnya, salah ambil jurusan, misalnya awalnya adalah kalian ingin menjadi seorang dokter atau ingin tertarik di bidang kesehatan, maka kalian bisa menyalurkan keinginan kalian dalam membuat sebuah AI di bidang kesehatan, membantu para dokter dalam mendiagnosis penyakit, membantu ya, bukan menggantikan. Nah, yang kedua adalah bidang lalu lintas udara, Air Traffic Controller, ATC gitu ya. Mungkin kalau kalian yang dulu awalnya pengen jadi pilot atau tertarik dengan dunia penerbangan, bisa sekarang ilmu untuk memahami air traffic controller kan cukup banyak ya sekarang, beritanya, informasinya, dan kita tahu sendiri pekerjaan yang berada di sana itu sangat tinggi, baik itu di sisi tekanan dan di sisi di sisi keahlian gitu ya, harus cekatan, harus selain cekatan harus fokus gitu ya. Salah sedikit bisa berbahaya seperti itu. Nah, kita juga bisa, kalau kalian tertarik di dunia penerbangan, bisa membantu di pihak pengembangan di air traffic controller gitu ya, bisa memberitahu, karena kadang manusia ada lelahnya dan lainnya, bisa memberitahu ada bahaya dan lainnya. Selanjutnya di bidang pertanian, robot kontrol terhadap penyiraman tanaman atau sistem informasi lainnya yang berkaitan dengan bidang pertanian. Ada yang di bidang pabrik. Nah, mungkin ini yang tidak asing bagi kalian adalah tentang robot. Ini salah satu ruang lingkupnya di AI di bidang pabrik. Di bidang komunikasi, yang smartphone yang sudah tidak sangat dekat sekali dengan kalian. Ya, bagaimana bidang komunikasi sudah banyak menerapkan AI di dalamnya. Nah, ini salah satunya Amazon. Jadi teman-teman yang kemarin itu mengerjakan kuis, meskipun ada beberapa yang copy paste, setidaknya baca-baca lah, setidaknya melintas gitu ya. Oh, ini salah satu contoh AI tentang Amazon. Habis itu
di bagian manakah di Amazon tersebut, bagaimana dia bisa mengetahui, merekomendasikan kebutuhan-kebutuhan dari penggunanya. Jadi kalau penggunanya awalnya gitu misalnya mencari apa, nanti kan akan ada rekomendasi dari pihak sistem bahwa akan ada buku yang baru terbit dengan yang pernah dicari seperti itu. Dan kalau kalian berlangganan, maka mereka akan memberikan info, pemberitahuan yang pernah kalian cari di Amazon, maka akan diberitahukan, direkomendasikan seperti itu ya ke pihak pengguna bahwa yang Anda cari sudah ada di sistem kita, misalnya seperti itu. Ini yang bagaimana menerjemahkan hanya menggunakan gambar kamera kita, maka dengan membuka aplikasinya akan diberitahu translate dari gambar yang kita ambil tersebut. Ini musik hampir sama kerjanya dengan Amazon tadi. Kalau ini berkaitan dengan musik yang pernah kita cari, maka akan ada rekomendasi musik-musik yang pernah kita cari sebelumnya atau yang musik-musik yang kita sering dengarkan. Jadi dia mempelajari pola dari kesukaan kita. Nah, ini translate. Netflix juga sama ya. Film-film yang pernah kita cari maka akan jadi rekomendasi untuk film selanjutnya. Mereka membaca kesukaan kita dari film yang pernah kita tonton, maka filmnya selanjutnya yang mirip dengan yang pernah kalian tonton atau kesukaan genre yang pernah kalian tonton akan direkomendasikan. Nah, itu penerapan AI. Selanjutnya adalah contoh dari aplikasi sistem pakar. Salah satu contohnya adalah diagnosa penyakit. Diagnosa penyakit ini salah satu contoh sistem penyakit tentang tanaman. Ya, jadi di sini kalau ini masih sangat melibatkan manusia atau admin, akan tetapi dia bisa melacak dari gejala-gejala yang kita centang di sini. Dan nanti akan ada diagnosanya, penyakitnya apa, pengertiannya gimana, sarannya bagi apa, dan berapa persen sih persentase dari penyakit tersebut. Ini sebesar 56%. Itu masih kurang yakin sebenarnya dari sistem tersebut menyatakan 56%. Harusnya sampai 70 dan 80. Dan itu tergantung dari gejala yang kalian pernah gejala yang dicentang tadi ya sebelumnya. Ini tergantung dari sini. Hasil dari probabilitas tersebut atau hasil dari diagnosanya. Ini ada pengolahan bahasa alami. Kita masukkan data tersebut, terus kita running bagaimana tulisan Jawanya.